beliau juga banyak sekali membuat publikasi dan mengadakan seminar-seminar. Untuk itu saya undang kepada Bapak Fernando Mulia. Halo Pak Fernando. Ya Pak Januar, selamat siang Pak Januar. Selamat siang Pak Fernando. Terima kasih banyak Pak Fernando berkenan untuk mengisi acara singkat pada hari ini mengenai lean manufacturing Bapak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Senang untuk bisa ngobrol-ngobrol gini Pak. Mungkin kita ya ngobrol-ngobrol tentang lean lah Pak. Ngobrol-ngobrol. Siap Pak Fernando. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Moga-moga apa yang disampaikan oleh Pak Fernando, Bapak dan Ibu nanti bisa ambil intisarinya, dan bila mana ada yang kurang jelas, jangan sungkan Bapak dan Ibu silakan tulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Pak Fernando. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu sesuai dengan tema hari ini, Lean Manufacturing dan Produksi Besi. Nah, Pak Fernando, mungkin Pak Fernando bisa sampaikan Lean itu apa, tapi sebelumnya mungkin silakan Pak Fernando untuk memperkenalkan diri Bapak kepada audiens. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi mungkin saya memperkenalkan diri sedikit pakai satu gambar kali ya, satu slide yang biasa saya pakai untuk memperkenalkan diri, satu paket bersama lah gitu ya. Ya jadi ya nama saya Fernando, saya adalah seorang kalau secara sehari-hari saya adalah seorang dosen di program studi sarjana manajemen di Unpar, Universitas Katolik Parahyangan gitu ya. Tapi terlepas dari sana, saya memiliki sebuah passion, di mana passion ini adalah membantu UMKM juga, dan saya sangat beruntung tergabung di dalam program SCORE gitu ya, di bawah Pak Januar juga nih gitu ya. Di sana bisa membantu teman-teman juga, dan sangat banyak ilmu yang bisa saya terapkan. Jadi betul sekali kata Pak Januar tadi bahwa saya merasa menjadi setengah praktisi karena juga terlibat di dalam proses pengembangan UMKM, dan juga bahwa menunjukkan ilmu dari dunia kampus itu bukan hanya sekedar ilmu di atas buku saja, tapi ketika itu diterapkan di UMKM itu akan jadi sangat powerful. Nanti saya akan mungkin cerita tentang beberapa hal tentang kayak kita bicara tentang lean manufacturing ini mah teori, tapi ternyata teori-teori ketika diterapkan omsetnya naik 2 kali lipat gitu kan. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang menarik gitu kan gitu Pak. Nah itu, jadi saya juga berbarengan dengan itu, saya juga seorang grafolog, juga Certified Assessor for Assessment Center juga saya ikut di sana. Saya mendalami IT juga gitu. Nah ini sih sepintas Pak tentang saya lah gitu Pak. Itu di situ kontak saya, nomor handphone yang sudah saya pakai lebih dari 20 tahun gitu ya. Jadi ya nomor ini udah ada di mana-mana gitu. Jadi ya sudahlah, saya tidak masalah munculin nomor telepon di sana gitu. Nah itu kurang lebih itu Pak Januar, sepintas tentang saya sih gitu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, puji Tuhan makanya kita bisa kedatangan seorang narasumber yang memang bukan hanya beliau bisa mengajar, tapi juga praktisi. Jadinya ilmu dan pengalamannya harus kita sedot nih, Bapak dan Ibu. Iya, sekarang kita mulai nih, Pak Fernando. Lean manufacturing nih Pak, ini nggak ngerti saya juga nih Pak. Bahasanya ini udah bahasa dewa. Mungkin Pak Fernando bisa kasih penjelasan yang singkat dan padat. Ya, saya mungkin mulai dari yang filosofisnya mungkin dulu ya. Ini kalau pakai bahasa Inggris dulu deh gitu misalnya kita ya gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya yang aslinya gitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang lean operation gitu ya, ini nih adalah supply the customer with exactly what the customer wants when the customer want it without waste through continuous improvement. Nah, di situ saya kasih bold beberapa kata kerja, ada beberapa kata di bold di sana. Yang pertama adalah customer. Lean operation ini berfokus pada customer. Jadi bahwa apapun yang terjadi, kita sebagai usaha, customer adalah suatu hal yang menjadi fokus kita. Kita melakukan apapun sebagai perusahaan, pasti konsumen menjadi fokus kita. Nah, bagaimana cara kita, apa yang kita lakukan? Ya kita kasih apa yang konsumen inginkan, karena itu adalah tujuan dari sebuah usaha. Jadi kita berikan apa yang mereka mau. Tapi yang mereka mau itu harus sesuai dengan apa yang mereka mau dan kapan mereka inginkan, tanpa adanya waste. Nah, jadi tanpa ada gangguan yang lainnya. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa saja apakah kita dari awal langsung lean, langsung ramping. Lean itu kalau bahasa Indonesianya kita terjemahkan ramping gitu ya. Apakah kita langsung bisa menerapkan lean? Mungkin tidak. Orang baru mulai usaha kan kadang-kadang ditanya, aduh boro-boro mikirin maunya konsumen apa, kemudian kapan dia maunya, pemborosannya harus dihilangkan, mulai usaha aja susah gitu.
Nah, tapi kembali lagi bahwa prinsip dari lean operation ini adalah sebuah perjalanan. Bukan satu hari jalan kita mulai usaha langsung bagus, enggak. Kita akan mulai dengan memperbaiki. Makanya di sini munculnya adalah yang terakhir, continuous improvement. Kita selalu mengimprove dan menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara lebih teknis lagi mungkin gitu ya. Jadi Mhm. kalau lean ini adalah sebuah konsep memuaskan pelanggan dengan cara menghilangkan atau setidaknya mengurangi kegiatan yang boros. Hmm. Nah, artinya apa? Ketika kita memuaskan pelanggan, ini seringkali kalau misalnya bicara tentang UMKM terutama, yang penting konsumen puas, yang penting konsumen mau beli barang kita. Awalnya sih boleh sih begitu, boleh nggak? Ya boleh sih kalau kita terutama kita baru masuk pasar, kita baru mulai usaha, mungkin kita masih sampai tahap ya udah deh, yang penting konsumen terpenuhi dulu keinginannya. Tetapi sampai satu titik kita tidak bisa selalu memenuhi keinginan konsumen. Kita juga harus mempertimbangkan sisi perusahaan kita gitu. Kenapa? Mhm. Jangan-jangan untuk memenuhi keinginan konsumen, kita melakukan pemborosan, kita melakukan waste yang seharusnya itu bisa tidak dilakukan. Nah, biasanya ini terjadi karena kita kurang merancang atau belum merancang dengan baik proses produksi kita gitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya dari Lean? Tujuannya adalah Mhm. meningkatkan customer value melalui peningkatan terus-menerus sehingga rasio antara nilai tambah terhadap waste. Nah, ini sebenarnya prinsip dari usaha, di mana itu selalu ada yang namanya cost berbanding benefit. Keuntungan atau value yang kita dapatkan berbanding dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, Lean ini berfokus di sana. Jadi apapun yang kita lakukan, pikirkan value-nya, nilainya, pikirkan biayanya. Mhm. Nah, semakin baik, artinya proporsi ini akan semakin tinggi value-nya ketimbang biayanya. Nah, mungkin balik lagi, kayak kalau misalnya kita bicara tentang UMKM, Pak. Kalau ketemu dengan UMKM, ya nggak apa-apalah kita untungnya sangat sedikit, namanya juga baru mulai usaha, ya nggak apa-apa sih ketika titik awal, tapi apakah selamanya mau seperti itu atau kita mau naik kelas? Nah, ketika Ya, kita bicara kita mau naik kelas, maka value ini kan harus kita tingkatkan. Bukan ya. hanya sekedar, yang penting ya udah yang penting ada yang beli deh, yang penting produk kita laku. Tetapi kalau kita lihat-lihat lagi, jangan-jangan usaha kita dengan apa yang didapatkan nggak sebanding. Apa yang Ya. kita usahakan itu lebih besar effortnya daripada apa yang didapatkan, itu kan menjadi, ya boleh dibilang menjadi tujuan dari usaha itu sendiri, Mhm. bukan hanya untuk memuaskan pelanggan kan, ketika seseorang membuat bisnis, ketika bisnis itu berjalan, tapi juga untuk kesejahteraan karyawannya, pemiliknya, bahwa perusahaannya semakin berkembang. Malah jangan-jangan gara-gara pengen, ya udah deh kita yang penting konsumen, fokus kita konsumen, endingnya perusahaannya nggak berkembang. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang eh, kasihan kalau misalnya kita terjebak di sana gitu, di fase tersebut. Fase Ya. fase tidak ramping gitu ya, mungkin terjadi di awal-awal perusahaan itu berdiri, mungkin saja. Tetapi perusahaan UMKM itu harus punya target, kapan kita harus berubah. Kapan kita, ya kasarnya kayak istilahnya mungkin palu gada ya Pak Yanuar ya, Mhm. "Lu mau apa gua ada deh," gitu kan. Itu kan UMKM umumnya gitu, starting point-nya, titik awalnya begitu. Ya. Ketika ditanya, "Pak, bisa nggak di custom?" "Oh, bisa. Bisa nggak di sini?" "Bisa," gitu, tanpa memikirkan efek lainnya gitu, bahwa ini tuh memberikan keuntungan atau jangan-jangan dia lakukan malah rugi gitu. Ya. Nah, Pak Pak, Fernando, mungkin. sekarang nih kan para UMKM kan sedang lagi masa-masa yang sulit nih Pak. Jadinya nih saya rasa cocok nih Pak. Jadinya kita harus merampingkan, coba menganalisa agar perusahaan kita lebih ramping, lebih gesit nantinya untuk bisa menghadapi pandemi di masa-masa pandemi ini. Dan saya rasa pasti akan memberikan keuntungan yang lebih banyak lagi bagi para pengusaha dengan posisi yang produksi yang lebih efisien dan nggak ada waste atau nggak ada pemborosan. Jadinya kalau berhubungan sama duit nih Pak Fernando, kira-kira Pak Fernando, pemborosan apa aja nih Pak, atau apa yang bisa kita coba sebagai pengusaha lebih lihat lagi lebih dalam peluang-peluang kita untuk melakukan lean? Ya, jadi kalau misalnya tadi bahwa supaya lebih lincah gitu ya, artinya kita harus Iya, mengurangi beban nih kan Pak ya tadi ya. Nah, beban beban. ini kalau di dalam Lean ini ya mungkin kita bisa sebut sebagai waste tadi gitu ya.
Nah, waste ini menjadi beban gitu. Jadi waste ini ada beberapa hal gitu. Jadi kalau saya share di layar di sini, ini ada 7 waste. Ini adalah 7 pemborosan yang umumnya terjadi gitu ya, yang umumnya dimunculkan. Nah, mungkin saya akan cerita satu persatu deh di sini gitu ya. Iya, Pak. Yang pertama adalah kelebihan produksi nih. Kelebihan produksi ini jadi waste-nya gimana sih gitu? Kan kita nyetok barang gitu kan ya. Banyak yang bilang kita mau nyetok barang nih, ya udahlah nggak apa-apa produksi yang banyak aja deh. Nah, apakah kita produksi lebih dari kebutuhan hari ini? Apakah itu selalu pemborosan? Jawabannya ya dan tidak, Pak. Jadi kalau kita bicara bahwa ada yang namanya economies of scale. Jadi misalnya nih mesin atau sebuah mesin dijalankan, dia dijalankan mau kita produksi 1 unit, mau kita produksi 100 unit, biayanya sama. Maka kalau kita cuma produksi 5 unit, maka biayanya kan akan dibagi 5. Kalau kita produksi 100, dia akan dibagi dengan 100. Nah, kelebihan produksi di sini, ini sampai satu titik ketika kita berlebih dan kita nggak tahu mau jual kemana, ini menjadi masalah. Jadi Ya. kalau di dalam konsep operasi itu ada yang kita namanya, kita sebut dengan seperti back order. Bahwa misal nih, contoh, walaupun ini sayangnya sudah 2 tahun ini kurang berhasil ya, musim lebaran gitu Pak misalnya. Ketika perusahaan-perusahaan tahu nih musim lebaran itu di bulan Juni Juli gitu ya, Juni kemarin gitu ya. Sudah di bulan Mei sekarang ya. Nah, itu kan kita tahu bahwa permintaan itu akan tinggi sekali di sana. Ya. Nah, ketika kita sudah memperkirakan tinggi di sana dan kita tidak bisa memenuhinya, di bulan Januari, Februari, Maret kita lakukan produksi berlebih untuk menyimpan dan akan kita pakai kita jualan di bulan ketika puasa dan Lebaran, Idul Fitri, itu tidak masalah, Pak. Tetapi kalau kita produksi, habis itu ditanya ini mau dijual kemana? Nggak tahu, kita stok aja. Nah, artinya apa? Kita tidak punya sebuah perencanaan. Kita cuma produksi barang aja, sembari ini kapan barang ini akan kita jual? Nggak tahu. Nah, ini menjadi masalah. Jadi, banyak yang bilang, kemarin katanya produksi banyak-banyak, nggak boleh dibilang pemborosan. Kok sekarang ada yang bilang boleh gitu. Nah, tapi tergantung. Jadi bendanya Ya. sama, produksi lebih banyak, sama Pak. Tetapi yang satu, dia punya tujuan, dia akan kemanakan produk ini, dan yang lain adalah dia nggak tahu mau dikemanakan. Ya. Gitu. Jadi Nah, harus kemudian yang hati-hati ya, kedua, Pak ya. harus betul Pak, harus hati-hati di sini gitu. Soalnya begitu, jadi bukan karena di Indonesia sendiri, ini nanti kaitannya dengan yang nomor 2 yang disebut dengan persediaan, bahwa kita nyimpen barang itu juga sebuah pemborosan. Jadi sebenarnya mirip nih, pemborosan kelebihan produksi sama persediaan, karena kelebihan produksi dampaknya adalah kita memiliki persediaan. Nah, kalau persediaan ini kan dampaknya paling gampang nih kalau bahasa yang umum dikenal oleh UMKM, duitnya nyangkut dalam bentuk barang. Nah, duit nyangkut dalam bentuk barang ini gimana? Nah, ini benar-benar kejadian gara-gara pandemi ini. Orang semua produksi barang, nanti bentar lagi kita bisa jual gitu. Tiba-tiba pasarnya tutup, nggak bisa ngapa-ngapain. Duitnya nggak ada. Tapi begitu dilihat nilai perusahaannya ada. Tapi dalam bentuk barang, dalam bentuk baju, dalam bentuk eh, sarung misalnya kemarin pas kita mau deket-deket yang pandemi di 2020 itu kan, stok Ya. barangnya banyak banget di sana gitu. Nah, Ya. artinya apa? Itu harus diatur, walaupun memang kalau kita bicara pandemi kemarin itu kasus yang super spesial ya Pak, karena itu tidak ada yang memperkirakan kejadian seperti itu gitu. Mm-mm. Nah, Ya, Pak Fer, apalagi ini sangat penting bagi UMKM yang barangnya itu ada waktu kadaluarsanya, Pak Fer ya. Harus hati-hati ya sekali ya benar di banget Pak, sini ya. betul. Betul banget Pak, bahwa apalagi barang sekarang itu yang ada expired date atau best Expired date. before-nya itu memang Ya. juga harus berhati-hati sekali gitu. Karena begitu salah merencanakan gitu, dan beberapa perusahaan kan kecenderungannya kalau ada yang sudah menerapkan kualitas, menjaga kualitas dengan baik, ya mungkin mereka Mm-mm. akan strict. Oke, kita udah tanggal sekian kita nggak mau jual barangnya. Mm-mm. 3 bulan sebelum expired date kita nggak bisa jual barang ini gitu. Misalnya kalau shelving-nya 1 tahun gitu misalnya. Tapi Mm-mm. kan kalau misalnya sampai itu kelolosan kan menjadi ya apalagi begitu udah kelolosan terus suwe lagi kan gitu kebeli orang terus diviralkan habis lah langsung kan gitu. Benar, Kan benar. ini menjadi sebuah hal yang memang harus diantisipasi gitu. Belum lagi Pak Fer ya, ini saya membayangkan ini kalau kita nyetok barang yang sudah siap dijual ataupun bahan-bahan mentahnya, ruangan kita jadi penuh, duitnya macet, ya membuat suasana nggak enak sih.
Ya, kebayang. bener banget Pak. Dan ya ini harus ya kemarin saya ngobrol sama UMKM binaan juga, Mhm, ya terdampak sangat keras itu ketika kemarin pandemi Pak. Jadi barang itu kan itu sudah mau bulan Maret kan saat itu kan ya. mhm, Nah, ketika itu sudah mau stok barang itu udah mulai naik kan, karena sudah mau mendekati musim lebaran gitu. Nah, mhm, beberapa UMKM itu bahkan sudah mulai kirim barang ke toko-toko oleh-oleh Pak, makanan terutama. ya, Begitu di lockdown semuanya berhenti, ya udah tokonya tutup, oleh-olehnya nggak ada yang beli, akhirnya barangnya dikembalikan semua tuh. Jadi baru luar masuk biasa. sekian sekian ratus bungkus ya angus semuanya balik. Ya tapi itu balik lagi itu Ruginya, kasus mhm, kasus khusus nggak bisa kita antisipasi saat itu gitu mhm, eee, karena secara risiko saat-saat kemarin itu tidak ada yang pernah berpikiran bahwa kejadian seperti itu akan terjadi gitu. Walaupun secara teori risikonya terukur bahwa bisa terjadi sebuah risiko, eee, bisnis usaha akan berhenti total itu diperkirakan, tapi orang tidak memperkirakan terjadi kemarin gitu. iya benar. Itu sih gitu. Jadi 2 ini penting ya Bapak Ibu ya, kelebihan produksi dan persediaan. Hati-hati banget kita, soalnya duit macet ini di sini. Apalagi Betul, terus duit Pak Fer? macet tuh. Ini baru Ya, 2. 2, yang berikutnya adalah transportasi, Pak. Ini Nah, transportasi ini ketika kita, berpindah terlalu banyak gitu. Makanya di dalam, eee, lean production gitu ya, kita menentukan kita nih harus mencari di tempat mana yang paling tepat untuk kita gitu. Kenapa? Karena transportation ini, terlalu banyak perpindahan gitu ya, itu mhm, menyebabkan tidak ada value added. Jadi poin dari pemborosan ini adalah segala sesuatu yang dilakukan yang tidak memberikan nilai tambah. mhm. Nah, tapi juga, nah ini memang kita ngobrol nyerempet kemana mana gini, Pak, ya. Kayak kalau misalnya kita bicara tentang, batu kali deh, Pak, gitu ya. Oke, Bercerita ini supaya, konsep transportasinya ini jangan dipukul rata, "Oh, pokoknya semua transportasi adalah pemborosan." Enggak juga, Pak, gitu. yes. Misalnya batu kali ini ada di sungai, maka dia tidak nilainya biasa aja gitu. Tapi ketika dia mengalami proses transportasi, dia dibawa ke kota, ke toko bangunan, dia memiliki value added, Pak, di situ. Ya, Nah, kalau seperti itu adalah, transportasi yang memiliki value added, dia tidak termasuk dalam, pemborosan. Tetapi kalau misalnya transportasinya dari satu gudang kita ke gudang yang lain cuman gara-gara gudang yang ini, kepenuhan nih, anggaplah kembali lagi Pak yang tadi kelebihan produksi, gudangnya nggak heeh, cukup, kita pindahin ke gudang sebelah, transportasi pindah gitu. Nambah nilai? Nggak nambah nilai. Nah, transportasi perpindahan seperti itu yang, pemborosan. Tapi kalau tadi yang batu kali itu dia bukan pemborosan Pak gitu. Jadi saya cerita ini sedikit biar biar jangan ada gambaran. apa heeh, jangan sampai bilang, "Wah semua transportasi adalah pemborosan." Enggak juga sih gitu. Berarti kalau ngelihat gambar di slide Pak Fernando, perbedaannya sama pergerakan apa, Pak? Ada Nah transportasi, ada pergerakan tuh sampingnya. nah kalau gerakan ini adalah movement, Pak. Kalau ini kan Heeh, pergerakan ini movement ini yang relatif lebih kecil. Nah, kalau movement ini kadang-kadang juga ada yang menggunakan katanya adalah motion, pergerakannya. Jadi mhm, pergerakan-pergerakan ini biasanya dikaitkan dengan proses, Pak. Jadi kayak kalau mmm, misalnya dulu nih, ketika saya kuliah, waduh lama banget ini ya, lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya, di Bandung. Nah ini Pak Januar kan di Bandung kan dulu Pak, di heeh, McDonald di BIP Pak, di McDonald di Bandung Indah Plaza. ya, Nah, dulu saya berkesempatan untuk, kunjungan perusahaan Pak. Jadi kayak anak TK outing gitu Pak, ke sana gitu ya, pas zaman kuliah tapi. Nah, di sana tuh, contoh yang sangat baik untuk menceritakan tentang pergerakan gitu. Jadi, counter McDonald-nya tuh di lantai 1 Pak. Tapi karena keterbatasan mall-nya, gudangnya tuh ada di basement. ya, Nah, jadi kebayang kalau misalnya kentang habis gitu ya, dia ngambil dari basement, dorong-dorong troli, naik lift barang ke lantai 1 nganterin barang bahan bakunya. Nah, movement itu yang tidak menambah tidak ada value added-nya gitu. Jadi pergerakan di tengah-tengah proses, atau misalnya nyimpen barang, salah layout nih. Salah heeh, layout bisa menyebabkan pergerakan kita tuh terlalu banyak yang tidak efisien. heeh, Jadi kalau heeh. misalnya kita nyimpen barang, salah nge-layout barang dapur gitu misalnya, ngambil satu barang, bergerak ke sini, ngambil lagi barang lain, disimpannya tempatnya tidak mengalir sesuai dengan proses produksinya gitu.
Iya tuh Pak Fer, kalau di dapur itu ya kebayang sih banyak sekali UMKM kita ketika kita membina ya kita melihat dia bolak-balik di dapur tapi jumlah produksinya itu ya nggak bisa banyak, terbatas Ya, karena banyak gerakan itu ya. betul Pak, gerakan itu juga yang menyebabkan kita sebenarnya waktunya banyak bergerak gitu. Nah, saya biasanya kalau di kelas ini kalau di dalam materi saya di kelas ngajarin ke mahasiswa gitu ya, saya Heeh. biasa bilang contoh yang paling efisien melakukan layouting dan pergerakan itu tukang nasi goreng keliling, Pak. Oh, Kenapa? Karena satu gerobaknya dia itu, ketika dia bikin nasi goreng, dia hampir tidak bergerak dari depan wajan. Dia mau ngambil apapun, semuanya di dalam jangkauan tangannya dia. oh Nah, itu benar kan banget. menunjukkan bahwa dia tidak punya waste gerakannya dia gitu, bahwa kalau dia mau bergerak apapun, barang yang dia butuhkan semuanya dalam jangkauan tangannya dia. Nah, ini kan menjadi sebuah contoh bahwa kalau dia bisa nggak bergerak banyak, kenapa tukang nasi goreng yang di counter harus bergerak banyak gitu kan? Artinya Ya, jangan-jangan ada, nah itu. Nah, itu adalah yang pergerakan tadi Pak, atau motion oke, disebutnya. pergerakan. Ya. Terus itu baru jadi 4 Pak ya, kelebihan produksi, Baru baru 4 Pak, betul. kesediaan, transportasi, pergerakan. Nah, 3 lagi nih, apa nih Pak Fer? Ya. Nah, yang berikutnya ini adalah cacat, Pak. Ini barang Oh, cacat. Nah, kalau barang cacat ini ya jelas begitu kita memproduksi barang cacat, kan artinya kita seharusnya kalau kita menerapkan total quality management yang kita tidak boleh memproses ini lebih jauh kan. Kalau kita bicara tentang quality kan kita punya minimal 3 janji kualitas kan. Tidak menerima barang cacat, tidak mm-mm, membuat barang cacat, dan tidak meneruskan barang cacat. mm-mm, Nah, artinya ketika ada barang cacat ini, kan at least balik lagi nih, duitnya tuh sudah masuk setengah jadi barang, tapi barangnya cacat. Artinya kan kita mau jual nggak bisa karena barangnya cacat. Kalau mau jual bisa, ya bisa sih, tapi jualnya BS, below standard. Tapi balik lagi, lama-lama kebanyakan jual BS, orang nggak mau beli barang bagus kita kan gitu. Nah, mm-mm. artinya apa? Barang cacat ini mau nggak mau kita harus lakukan proses perbaikan misalnya. Ketika terjadi proses perbaikan yang seharusnya misalnya ngecat deh gitu, ngecat mengecat sebuah kursi gitu. Karena ngecatnya tidak sempurna, maka dia harus dicat ulang. Mm-mm. Artinya apa? Yang tadinya kita ngecatnya cukup 1 kali, sekarang ngecatnya harus 2 kali proses. Karena untuk I- memperbaiki yang cacat tadi. Artinya kan ini ada biaya yang keluar untuk si Kebayang gitu Pak. memperbaiki kecacatan itu gitu. Bener, biaya, karena biaya itu macam-macam, biaya tenaga kerja, biaya listriknya, Ya, betul, Pak. biaya materialnya, dan sebagainya. Wah, nggak kebayang. Heeh. Biaya Ya, yang jadi keluar kalau dari gara-gara cacat. cacat ini memang kita harus hati-hati sih Pak gitu. Karena Mm-mm, ketika apalagi tadi kalau misalnya banyak UMKM yang mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya, sudah berkurang sekarang, mm-mm. ya berharap sajalah konsumen kita tidak sadar. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang berbahaya gitu. Karena barang cacat ini nggak diproses terus kita kirim, bisa bisa aja sih, tetapi dampaknya mungkin lebih buruk kalau sampai Iya, konsumen kita eee, komplain. Terlebih kecewa. lagi kan di dunia digital sekarang, Pak, yang selalu dipajang kan di restoran Padang, Anda kecewa beritahu kami, Anda senang beritahu teman-teman. Kejadiannya kan kebalikan, Pak. Kita Serem kita banget. senang kita senang makan di sebuah tempat kan, kita mungkin jarang banget lah bilang, tempat ini enak loh," kecuali ditanya kan, kecuali instagramable gitu. Tapi begitu kita mau komplain, seluruh dunia kan tahu, Pak. Orang ambil Iya, handphone, dipotret, langsung direkam. Jangan ke heeh. sini deh, ini makanannya begini kemarin, tadi gue begini, begitu." Wah, bubar nih langsung, Pak, gitu. Iya, Nah, kebayang sih. ini barang cacat Heeh. ini bahaya sih gitu. Ngeri, heeh. Soalnya kalau orang udah marah tuh pasti pengen nyalurin langsung udah suara sumbang masuk ke Nah, ke perusahaan kita. cerakanya itu tidak terbendung, Mbak, sekarang gitu kan, bahwa di dunia digital ini kan begitu kita ngomong satu hal, seluruh dunia tahu dan itu nggak bisa dicabut gitu, sangat sulit itu. Silakan. Iya, benar, benar. Siap, ini harus hati-hati. Jadi Bapak Ibu, produksi yang cacat ini semoga nggak keluar dari perusahaan kita dan juga tidak diproduksi. Jadinya benar-benar Betul. kita memproduksi yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang produk cacat ini sebenarnya kan kalau misalnya kita tarik ke total quality management gitu ya, Mm, kan kalau dulu, ini jadi rada nyerempet ke yang kemarin ya Pak ya gitu ya, bahwa barang cacat itu, tanggung jawabnya quality control kan selalu kan seperti itu. mm, Dampaknya kan orang yang lain itu bekerja seenak dia aja, atau kenapa nanti kalau mm. misalnya ada yang cacat kan dicek juga di akhir kan gitu. Nah, Nah, itu tapi kalau misalnya bicara tentang
sejarahnya dia gitu ya. Total quality management itu kan sejarahnya dari dia muncul pertama dari Jepang, Pak. Jepang saat itu ketika habis Perang Dunia Kedua sumber daya habis. Ketika sumber daya habis, dia tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, maka sumber daya dia habis. Maka dia Mm-mm. harus memastikan dari awal sampai akhir semuanya benar adanya. Nah, ini kan Iya, sebenarnya kondisi yang kita hadapi sekarang. Teman-teman iya. UMKM, ya sedihnya mereka sedang dalam kondisi modalnya sangat terkuras gitu ya. Bahkan beberapa beberapa UMKM yang kami bina juga sampai bercerita ya terpaksa jual mesin produksi Mm-mm. supaya dapur tetap tembul katanya sampai begitu. Nah, Iya, jadi ya itu sih yang cukup sedihnya. Nah, artinya dalam kondisi saat ini, kenapa ini menjadi sangat baik untuk kita terapkan? Karena ya balik lagi sumber daya lagi nggak banyak. Sumber daya iya. lagi nggak banyak, maka kita harus lakukan ini benar dari awal. Ya, setuju. Dan benar-benar tidak ada pemborosan yang tidak perlu. Betul, Pak. Benar. Dan itu masuk di gambar berikut itu Pak Fer ya. Saya lihat itu Nah, proses berlebihan. proses berlebihan. Nah, ini proses berlebihan ini juga menjadi sebuah hal yang sering kali dilakukan oleh perusahaan nih, UMKM kita gitu, Pak. Mm-mm. Bahwa sering kali nih kita Ya. tuh, nah ini hebatnya kita gitu ya, hebatnya orang Indonesia, selalu ingin memberikan yang terbaik gitu. Selalu Ah, ingin memberikan yang terbaik, tapi harus diingat bahwa yang kita lakukan ini tuh dibutuhkan, diinginkan, dilihat nggak sama si konsumen kita. ah. Nah, ini kan kadang-kadang kita lakukan berlebihan, tetapi konsumen kita bilang, "Nggak ada, gue nggak butuh itu," gitu kan, gitu. Misal contoh, packaging yang terlalu bagus, terlalu wah, atau berlebihan gitu. Ya, Kemasannya tuh berlapis-lapis lapis-lapis lapis, sama konsumen begitu datang, sobek, buang. Dia nggak ngelihat ya, bahwa tuh packaging mahal banget gitu kan, bagus banget, ya. dibungkus satu-satu, dilapis satu-satu, terus buat konsumennya bilang, "Enggak, itu mah nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya buat kami," gitu kan, gitu. Paham. Berarti padahal si perusahaan sudah naruh spesial ya pekerjanya untuk membungkusnya Pak ya. Nah, itu gitu. Jadi kan pertanyaannya balik lagi, sebenarnya apa Ya, sih yang kita jual gitu. Nah, ini buat ibu bapak yang UMKM mungkin bisa mengacu kembali ke titik awal. ya. Sebenarnya apa yang kita jual? Kalau misalnya kita jualan makanannya, maka berfokus di makanannya dan misalnya Mm, packagingnya dalam kondisi saat ini, ya packagingnya yang wajar saja gitu. ya, paham. Itu. Iya. Nah, kemudian Pak, gambar terakhir itu Pak menunggu Pak, maksudnya apa Pak Fer? Nah, menunggu nih. Nah, menunggu ini kan sering kali nih kalau di perusahaan ada kalanya kita tuh menunggu sumber daya yang lain. Misalnya, Mm-mm. kita nggak bisa produksi kenapa? Oh, soalnya bahan bakunya belum datang. Nggak bisa produksi kenapa? Oh, dari departemen sebelumnya belum selesai. Nah, Ya. jadi artinya apa? Kita tidak bisa bekerja bukan karena kita malas atau kita tidak mau bekerja, tapi kita harus menunggu pihak lain untuk selesai terlebih dahulu. Nah, itu Pak. Ya, dan itu juga waktu ya yang jadinya terhambat. Nanti bisa-bisa delivery kita juga janji kita nggak bisa dipenuhi gara-gara ya itu kita menunggu sebuah proses terhambat karena proses yang sebelumnya itu masih belum jadi. Kira-kira Ya, nah demikian ya saya Pak ada Fer ya. betul Pak, saya ada cerita sedikit tentang menunggu ini gitu ya Heeh. dari UMKM binaan nih ya. Ini jualan cireng nih, kalau yang dari Bandung kenal nih ceritanya nih ya. Karena binaan skor juga nih. Nah, jadi suatu ketika nih dilihatlah data penjualan. Data penjualan seingat saya saat itu angkanya adalah di kisaran 30 juta, Pak. Jualan cireng satu bulan 30 juta, Pak, omsetnya, Pak. Luar biasa loh itu. Jualan cireng aja, Pak. Kita berhenti jadi dosen, jadi jualan cireng. Kan nanti diprotes sama Bumel langsung tuh. Ini Nah, eh, jadi ternyata setelah kita melihat data gitu ya, ternyata Cireng ini dia punya banyak cabang. Ada cabang hmm, di sekolahan, di SD, SMP, SMA, ada cabang dekat kampus, ada cabang juga di tempat orang umum. Nah, ketika datang, ketika model awal itu adalah semua counter itu bisa langsung ngambil. Semua counter langsung ngambil dan enggak eh, tidak diatur penjadwalannya. Sehingga kalau misalnya nih yang rajin itu kebetulan yang dekat kampus, dia ngambilnya pagi.
Nah, yang dekat sekolah, dia datang, oh barangnya udah diambil sama yang dekat kampus, jadi dia menunggu di sana, nunggu giliran. Wih, Nah, nunggu giliran kebayang. nggak bisa jualan tuh kan ya. Nah, Iya. kemudian akhirnya diskusi, mari kita buat penjadwalan. Akhirnya kami membuat penjadwalan, saya dengan ibunya membuat penjadwalan, kita switch. Ternyata setelah diamati, mahasiswa beli cireng itu siang, Pak. Karena mahasiswa pagi-pagi mah belum bangun lah ya, gitu. Kalaupun bangun dia buru-buru ke kampus mungkin ya, dia telat gitu. Nah, mereka tuh baru makan cireng itu siang sampai sore sampai malam kalau perlu gitu. Nah, sedangkan anak sekolah makan cirengnya pas istirahat. Heeh, Ketika benar. barangnya tadi menunggu giliran, istirahatnya udah lewat, Pak, gitu. Ya, Nah, rugi ya tuh. akhirnya rugi, Pak. Akhirnya dibalik. Yang kampus baru boleh ngambil di atas jam 10, yang sekolah harus pagi. Apa yang terjadi? Omsetnya naik 2 kali, Pak. Ah, Terakhir coaching, beliau sampaikan omsetnya hampir 60 juta. Nah, luar setelah biasa. dirunut dari mana nih? Ternyata munculnya dari sini. Kalau dulu orang makan cireng, anak-anak makan cireng itu cuman pulang sekolah, Heeh. sekarang gara-gara cirengnya sudah tersedia di pagi hari, istirahat pertama makan cireng, istirahat kedua makan cireng, pulang makan cireng, beda-beda orang. Jadi semakin banyak pasarnya. Hanya Oh, karena kesalahan menunggu tadi. Jadi ya, lumayan jauh nih gitu gara-gara hanya satu kata menunggu doang gitu, Pak. luar biasa dampaknya, Pak ya. By the way, Pak Fer, ini kan ada yang nggak dari Bandung, Pak. Cireng itu apa, Pak? Oh, Jadi, ya, aci digoreng. Itu makanan oh, makanan jajanan dari Bandung itu aci digoreng. Ya, astaga. Itu mirip kayak sekarang sih somai sudah ya? mulai banyak, Pak. Mirip kayak Beda, somai ya, Pak. Pak ya? Oh, beda ya? Beda. Ini benar-benar cuma aci doang, Pak. Aci digoreng. Nah, ini mungkin ibu bapak bisa googling gitu. Nggak ada Nah, dagingnya ya, tapi Pak? nggak ada, Pak. Itu kosong. Ada sih, ada nggak isinya, tapi umumnya kosong. Nah, tapi saya mau highlight satu, Pak, bahwa menunggu Ya, ini kan kembali lagi sama seperti tadi, bahwa kayak transportasi, bahwa semua menunggu, apakah semua menunggu merupakan pemborosan? Nah, kembali lagi ke titik awal, bahwa di situ ada kata kuncinya tidak memberikan value added. Nah, ya. tapi kalau misalnya kita bilang menunggu, ada nggak menunggu yang memberikan value added? Oh, ada. Contohnya wine, anggur. Oh, ya, ya, ya. Anggur yang kita produksi hari ini, ketika kita istilahnya apa, aging ya, ditunggu beberapa tahun dan dia menjadi lebih matang rasanya gitu, itu memberikan value added. Anggur atau wine produksi hari ini berbanding dengan wine 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, beda harganya jauh gitu. Nah, jadi ketika proses menunggu itu memiliki value added, maka dia tidak menjadi pemborosan. Maka dia Ya, adalah menunggu yang memberikan nilai tambah tadi gitu. Nah, ini yang ya. mungkin seringkali suka ke ini ya Pak, suka kembali lagi ke pukul rata gitu, bahwa semua kata menunggu adalah pemborosan. Mari kita hapuskan semua kata menunggu. Ya nggak bisa Eh, gitu juga gitu sih jadi Pak. Gitu. jadi nggak enak sih. Kebayang kalau yang kecap juga ya. Setahu saya produksi kecap itu juga ada proses yang dimana proses peragiannya itu terjadi Ya sehingga betul, kecapnya semakin enak. betul Pak, betul banget Oke, Pak. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan di sini kembali lagi ini adalah 7 waste atau pemborosan yang sangat sering terjadi di usaha kita. Silakan Bapak Ibu untuk tuliskan di kolom chat untuk kita tanyakan ke Pak Fernando. Nah, Pak Fer, sekarang Ya, sepertinya ada tambahan Pak Fer. Zaman kekinian 7 nggak cukup, ditambah satu lagi Pak Fer. Jadi kadang-kadang sekarang populer ada 8 waste. Mungkin Pak Fer, ya. sambil kita menunggu ada pertanyaan atau tidaknya, Pak Fer lanjutkan lagi. Oke Pak, boleh saya cari ininya. Oke, ntar saya ganti slide dulu. Ini kelebihan satu nih. Ini teori tentang waste nih, yang Tadi jadi udah, saya highlight. Saya sudah ceritakan semuanya ini waste tadi itu. udah, Jadi yes. apapun yang tidak memberikan nilai tambah, dia akan menjadi waste. Memberikan Mm-mm. nilai tambah di mata point of view-nya adalah konsumen tadi gitu. Mm-mm. Nah, sekarang ada 8 sebenarnya. 8 waste ini, yang ke-8-nya ini sebenarnya nambahnya di non-utilized talent. Jadi non-utilized talent ini adalah ketika kita punya karyawan atau tim kita yang memiliki kemampuan tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak diutilize dengan baik. Ini adalah sebuah pemborosan. Jadi kalau yang lain tidak memberikan nilai tambah, yang ini seharusnya bisa memberikan nilai tambah tapi nggak kita pakai.
Jadi ini sedikit berbeda, sedikit feel-nya gitu. Jadi kalau misalnya 8 ways ini dikumpulkan dan dibuat menjadi sebuah jembatan keledai untuk mempelajari lebih mudah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan downtime. D ini adalah defect barang cacat, O-nya adalah overproduction, waiting ini adalah menunggu, F-nya adalah non-utilized talent, T-nya transportation, I-nya inventory, M-nya adalah motion atau pergerakan tadi, E-nya adalah extra processing, proses berlebihan tadi. Nah, jadi yang nambah satunya itu adalah di non-utilized talent. Jadi kalau yang lain, 7 yang lain itu tidak memberikan nilai tambah, yang ke-8 ini seharusnya bisa memberikan nilai tambah, tapi nggak kita pakai, tidak kita manfaatkan, sehingga dia dengan kata lain juga tidak memberikan nilai tambah. Padahal dia berpotensi bisa menambah value-nya gitu, Pak. Jadinya, maaf Pak Fer, coba dijelasin lagi Pak. Yang tambahan ini apa Pak? Non-utilized talent, Pak. Non-utilized talent bahwa ini biasanya adalah, kita, nah di sini, kalau yang lain, 7 yang lain, ini tuh kan adalah segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, sedangkan kalau non-utilized talent, ini artinya adalah kita punya anggota tim kita yang seharusnya dia bagus, yang seharusnya dia baik, yang seharusnya bisa kita daya gunakan lebih, tetapi nggak kita daya gunakan lebih. Dia hanya kita perlakukan seperti halnya karyawan pada umumnya, padahal dia bagus gitu. Nah, ini yang disebut dengan non-utilized talent gitu. Jadi underutilizing teammates, talent, skill, and knowledge. Jadi kita tahu ada yang bagus tapi nggak dimanfaatkan dari tim kita. Jadi tidak ada value added lebihnya. Gitu. Bayang, jadinya seperti ada pekerja, ada karyawan di perusahaan kita, tapi kita nggak tahu kemampuan dia bahwa dia sebenarnya bisa lebih lagi berkontribusi bagi perusahaan kita ya Pak Fer ya. Maksudnya di situ ya? Betul Pak, seharusnya dia bisa memberikan lebih, tapi karena kita tidak sadar atau kita tidak tahu caranya memanfaatkannya dalam tanda kutip ya, dalam tanda positif gitu, maka jadi nggak kepake aja ilmunya gitu. Jadi misalnya dia punya speknya lebih tinggi, tapi kita tidak memanfaatkan itu lebih. Kebayang, Karyawan misalnya kita gitu. Anak muda zaman sekarang kan misalnya pinter-pinter itu Pak, sosial media tuh pakai Instagram, Facebook, cuma kita tempatkan dia di bagian packaging, padahal dia jagoan banget dan bisa jualan ya, bantu-bantu jualan di sosial media gitu, misalnya seperti itu Pak ya? Ya, betul Pak. Jadi kan ini kejadiannya banyak sekali gitu kan. Jadi mungkin juga karena kita memang tidak tahu, tetapi mungkin juga kita underestimate atau mungkin juga kita tidak pernah memberikan kesempatan. Karena ketika diberikan kesempatan, jangan-jangan dia bisa betul tadi Pak membantu kita jauh lebih banyak lagi gitu daripada hanya sekedar packaging tadi. Setuju. Ya, jadi ya ini PR buat kita semua, Ibu Bapak, buat di usaha kita, coba kita lihat-lihat siapa tahu karyawan kita punya keahlian yang lebih lagi yang bisa nantinya memberikan benefit bagi kita sebagai pengusaha dan bagi karyawan juga. Nah, saya pasti Ibu dan Bapak juga ingin sekali Pak Fer, setelah mendengar penjelasan Pak Fernando, memulainya nih Pak Fernando. Mungkin ada kisi-kisi tips cara memulainya Pak Fer? Oke, kalau mau mulainya sebentar Pak, saya cari slide memulainya. Oke, di sini. Penting ini, kita mulai sekarang. Oke, saya belum share screen. Nah, kalau mau mulainya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita lihat dari sini gitu ya, bahwa kita bisa mulai dari 5S, Pak. Nah, ini adalah benda yang kita kenal baik dalam metode SCORE juga, Pak ya. Tapi ini Pak, nanti mungkin harus jelasin Pak supaya nggak salah dengan salam senyum sopan santun. Ya Pak, 5S nanti saya jelasin lagi di sini. Jadi ada yang namanya 5S, kemudian juga kita buat standar kerja atau prosedur operasinya gitu ya. Kemudian pemeliharaan produktivitas total, kontrol visual kita, dan ukuran benar untuk mengurangi produk bersih, dan juga risikonya. Nah, saya mungkin masuk ke yang paling mencolok Pak sebenarnya gini. Jadi kalau dari antara semuanya gitu, kalau titik yang pertama kali mulai itu adalah 5S. Nah, ini 5S. 5S yang kita kenal gitu. Nah, 5S ini sisi, susun, sasap, sosoh, dan suluh. Ini kita pakai yang bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya
kita mulai dari mana gitu. Kalau kita mulainya kan ada banyak cara untuk berubah. Tapi kalau kita bicara tentang secara psikologis manusia, manusia itu akan semangat ketika apa yang dia lakukan itu terlihat hasilnya. Nah, Ya, kalau kita bicara tentang yang sebelum-sebelumnya, membangun prosedur dan lain-lain, itu kita akan pegang sebuah kertas dokumen, isinya adalah prosedur, iya, tetapi apakah berubah secara signifikan dan langsung dirasakan? Mungkin tidak. Nah, makanya kalau di dalam sini, sebaiknya memang titik awal kita mulai adalah dari 5S tadi, supaya perubahan itu langsung terlihat, langsung nyata, gitu. Nah, 5S ini adalah sebuah metode yang biasa kita gunakan untuk memperbaiki apa ya, tampilan pabrik, gudang atau tempat usaha gitu ya. kondisi Nah, kerja ya Pak ya. dimulai kondisi kerja ya, ya betul. Heeh, Dimulai dari sisih. Sisih ini heeh. adalah ketika kita menyortir dan memisahkan apa yang tidak dibutuhkan. Nah, sisih di sini sepertinya biasanya kita mulai dengan memilah barang-barang kita. Mulai dari produk ini, apakah barang-barang yang ada di dalam lantai produksi kita ini barang hidup, koma, dan mati, yang biasa kita sebut begitu. Ya, Barang hidup adalah barang yang benar-benar kita butuhkan. Barang koma adalah barang yang kita nggak tahu kita butuhkan atau tidak. Dan sama yang terakhir adalah barang mati. Barang mati adalah barang-barang yang benar-benar kita nggak butuhkan. Yang seharusnya sudahlah di-trash aja lah gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang barang koma, yang paling menarik sebenarnya barang koma sih, yang selalu mhm, abu-abu nih Pak, gitu. Kalau barang hidup dan mati itu relatif cukup jelas. Barang yang benar mhm, kita butuhkan, yang kita butuhkan gitu kan. Cuman tinggal mhm, masalah hati aja nih kan, rela ngebuang apa enggak gitu kan Pak. Gitu. mhm. Tapi ya kalau di dalam konsep 5S nggak dibuang, tapi kita kita bisa jual atau kita bisa daya gunakan untuk yang lain. Nah, tapi untuk barang koma ini kan sebenarnya barang yang kita ragu. Ini nih akan kita pakai atau enggak gitu. Nah, ngaruhnya kemana sih? Ngaruhnya sebenarnya ini nanti ke penyimpanan barang tadi. Jangan-jangan gudang kita tuh penuh sama barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan, tetapi kita merasa membutuhkan, jadi kapasitas gudang kita dipakai untuk hal-hal tersebut. Sehingga benar untuk hasil barang produksi atau bahan baku, malah nyewa gudang baru lagi, malah kita beli rak baru lagi gitu, yang seharusnya mungkin barang mati dan komanya yang kita singkirkan. Ya, Nah, tips untuk barang koma nih, mungkin cara paling mudah adalah berikan tanggal hari ini ketika kalau kita review barang gitu ya. Hari ini tanggal berapa nih hari? Tanggal 29 Juli 2021, barang ini dibuka. Barang ini dikasih label dia barang koma. 3 bulan kemudian kita lihat, kita nyentuh nggak itu catatan. Kalau kita tidak sentuh-sentuh sama sekali catatan dalam 3 bulan, kemungkinan besar dia adalah barang mati. Sebelumnya kita cuma sayang aja buat ngebuang gitu kan. Emosional manusia kan gitu ya. Ngebuang ya, barang itu sayang gitu kan. Mirip lah Pak kayak kalau kita beresin baju Pak di ya, lemari baju. Baju ini kita ya, yakin nggak pakai, tapi sayang ngebuang gitu kan. Nah, kasih tanggal Pak, tanggal hari ini gitu. Kalau sampai tiga ya, bulan ke depan atau 6 bulan ke depan Bapak nggak pernah pakai, barang mati itu Pak. iya. Jadi ini juga berkaitan sama yang tadi yang barusan Pak Fer sampaikan ya. Makanya produksinya jangan berlebihan atau Betul. inventorinya jangan juga berlebihan. Karena nanti jadi barang koma. Cilaka itu duit kita. Duit Nyangkut di sana Pak, betul Pak, barang koma nyangkut itu. di sana. Heeh. Iya, paham Pak. Jadi 5S penting banget. eh, Dan 5S saya yakin Ibu dan Bapak pasti sudah pernah mendengar dan juga sudah pernah mendapatkan pelatihannya. 5S-nya Bapak Ibu jangan dikasih kendor ini, di review lagi, dilakukan lagi dengan baik, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Apalagi Pak Fer, kemudian untuk Ya, setelah 5S. set- eh, sebentar Pak. Kalau dari 5S-nya sendiri sebenarnya kita akan lanjutkan sampai kita ini membangun menjadi sebuah pola Pak. Gitu. Mm-mm. Kalau 5S ini sendiri gitu dari kita menyisihkan, next-nya adalah kita menyusun apa yang bagaimana setiap barang ini ada tempatnya gitu. Itu Mm-mm. juga artinya membuat layout kita sehingga ini yang tadi Pak, proses menyusun ini akan menjadikan Iya. kita seperti tukang nasi goreng keliling, bahwa dia tidak Yes, bergerak kemana-mana, tapi semua barang di jangkauan tangannya dia dan beres kerjaan. Gitu. benar, benar sekali ya, Nah, cakep. jadi dengan susun ini kita bisa meminimalkan pergerakan kita. Ya, Pergerakan-pergerakan yang tidak memberikan value edit itu akan hilang dengan ya minimal lah mungkin kalau tidak bisa sampai hilang dengan ketika kita melakukan proses susun yang baik. ya. Nah, kemudian kalau sasap ini membersihkan tempat kerja, peralatan, ini biasanya kaitannya kalau
alat produksi itu kotor biasanya kaitannya dengan menghasilkan barang cacat biasanya. Nah, Jadi berhubungan kayak ya. kalau Heeh, misalnya betul, jadi kayak kalau misalnya beberapa binaan saya di konveksi gitu, Pak, biasanya heeh, mereka, ada barang defect misalnya karena oli mesin gitu, oli dari mesin jahitnya, ya karena mereka tidak membersihkan. Cacatnya tuh di sana gitu. Cacatnya gara-gara, tidak melakukan proses pembersihan dengan baik. Kan sayang sebenarnya, hasil jahitannya rapi, bahan bagus, segala macam, cuma cacat gara-gara ada noda minyak kan, kalau di konveksi kan kita nggak bisa cuci, habis itu langsung minta bilang, "Enggak, ini kan cuma noda doang, tinggal dicuci." Kan kita sebagai pembeli di toko juga walaupun ada noda juga kan kita minta ganti, walaupun kita tahu itu dicuci bersih kan, gitu. iya, minta diskon langsung. Tuh, ya langsung bilang, "Oh, ini kurang nih harganya, ini defect ini ada cacat." Walaupun yang jualnya bilang, "Ah, itu kan lu tinggal cuci aja kan," gitu kan. Nggak mau minta Yes. baru gitu kan, kan tetap begitu sebagai konsumen itu. Iya, Nah, yang ini kita harus hati-hati di sini gitu. iya, Jadi bisa saja karena kita tidak melakukan pembersihan ini, kita menghasilkan barang cacat yang sebenarnya tidak perlu gitu, iya, gitu. setuju. Nah, dari sana berlanjut dengan sosoh. Sosoh ini, standarisasi ya, kita membuat Iya. standarisasi, membuat standar 3 yang sebelumnya, sehingga proses kita akan menjadi lebih terstruktur kembali dan juga terakhir adalah suluh, membangun disiplin tadi. Jadi Nah, ini benar-benar Pak, kalau tips-tips awalnya sih gitu. tips awalnya lean manufacturing yang tadi yang 8 kemungkinan pemborosan yang terjadi seperti yang Pak Fernando sampaikan, kita review lagi, lakukan lagi 5S yang lebih baik. Apalagi Pak Fer? Ya, Kemudian ya. Betul, Pak. Nah, 5S. kalau misalnya berikutnya kalau dari 5S sih udah sih, Pak, itu dulu sementara gitu. Karena kalau misalnya kita lanjutkan ke yang lain, dia akan menjadi sudah masuk lebih ke arah ranahnya ranah manajerial. Nah, Oke. kalau untuk titik awal banget, sarannya adalah 5S ini. Karena begitu ini sudah terjadi, kita udah sepertiga jalan. Karena proses perampingan pemborosan, Heeh. saya kembali ke slide pemborosan gitu ya. Ini semua kan terjadinya di lantai produksi sebenarnya. Iya. Sebagian besar masalah ini munculnya di lantai produksi. Nah, yang ini. Masalah ini kan sebagian besar ada di lantai produksi. Ketika ini semua kita bisa hilangkan, maka selebihnya itu lebih ke arah hanya sekedar manajerial dan juga prosedural. Nah, itu Oke. nanti kaitannya dengan yang dukungan dari pimpinan perusahaan. Itu juga nanti Luar ada, Pak, di biasa. sana. Baik. Kita stop dulu. Saya lihat dulu di kolom chat. Oh, sementara belum ada yang nanya Pak Fernando. Moga-moga Bapak Ibu jelas ya dari penjelasannya Pak Fernando. Soalnya Pak Fernando ini bisa aja nggak nanya karena bingung banget atau jelas banget. Saya sih yakin kalau Pak Fer yang bicara harusnya jelas banget. Jadinya betapa dekatnya 5S hubungannya dengan lean manufacturing. Kalau nggak ada yang nanya, saya ajak Ibu dan Bapak kita masuk ke topik yang juga masih nyambung sebenarnya, yaitu produksi bersih. Nah, ini. Silakan Pak Fernando, produksi bersih atau cleaner Ya, production. Di mana zaman sekarang ini semakin populer, banyak sekali juga pembeli-pembeli yang ingin melihat bagaimana produksi diproses di perusahaan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak. ya. Oke, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke produksi bersih gitu ya. Kalau kita bicara tentang produksi bersih ini, sebenarnya kalau prinsip dari kalimatnya adalah strategi untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan secara bersamaan mengurangi konsumsi sumber daya. Nah, kalau kita highlight di sini, ini dipastikan bahwa yang namanya ini tuh nempel atau setali 3 uang dengan konsep sustainability, keberlangsungan gitu. Bahwa kalau kita bicara tentang mengurangi pencemaran lingkungan, maka ini fokus kita berada di planet. Kan bahwa kayak yang kita tahu sustainability adalah planet, profit, people. Ya, 3 hal itu Tiga, menjadi triple triple bottom itu, Pak, ya. ya, Nah, kalau kita bicara tentang strategi mengurangi pencemaran lingkungan ini pasti fokus kita berada di dalam planetnya. Bahwa mau nggak mau, suka tidak suka, sampai saat ini buminya cuma satu gitu. Walaupun kemarin pada terbang-terbang keluar angkasa mau nyari-nyari planet belum ketemu juga kan gitu ya. Mars Artinya apa? Pak Kita kabarnya. Mars katanya ada sumber daya, Pak, ya. Nah, Eee, tetapi sampai saat ini kita artinya memang harus berbagi bumi kita ini dengan masa depan, dengan anak Iya, cucu kita gitu ya. setuju. Artinya apa, kita tidak bisa sebebas-bebasnya kita gitu ya, menghancurkan atau mengambil sumber daya untuk keuntungan kita tanpa memikirkan masa depan gitu.
Nah, di sini yang disebutkan produksi bersih, bahwa kita harus mengurangi pencemaran lingkungan dan juga kita mengurangi konsumsi sumber daya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan mengurangi konsumsi sumber daya, kita di satu sisi membantu lingkungan, di sisi lain juga membantu perusahaan. Nah, walaupun eh, mungkin pada saat awalnya, ketika kita melakukan konversi sumber daya, ini mengalami biaya yang lebih tinggi, Pak. Jadi kalau misalnya kita bicara dulu gitu ya, pakai bahan bakarnya adalah batu bara, itu kan yang paling murah sebenarnya, tapi dia paling tidak ramah lingkungan. Kotor. Heeh. Dari sana bergeser lagi ke minyak, geser lagi ke gas gitu kan, yang sebenarnya yang satu akan jadi lebih baik dibanding yang lainnya. Tetapi kan itu selalu berubah. Yang sekarang muncul kayak misalnya kalau mobil listrik sekarang keluar gitu. Nah, artinya apa? Produksi bersih ini bukan merupakan sebuah titik bahwa hari ini kami melakukan produksi bersih, besok selesai. Besok nggak harus mikirin, enggak. Karena teknologi berkembang, berbagai macam hal selalu teknologi berkembang, maka akan selalu ditemukan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini akan menjadi masalah ketika kita berurusan dengan pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang memang sangat concern terhadap lingkungan ini gitu. Nah, Ya, ya. tujuannya apa sih? Meningkatkan produktivitas dan juga pastinya mengurangi biaya gitu. Tiga bagian utama dari produksi bersih ini adalah pencegahan dan minimasi, pemakaian ulang dan daur ulang, dan juga energi bersih dan juga efisiensi kembali. Dan Ini saya sih, Pak. yakin ini tidak hanya kita bisa menjaga lingkungan kita, tapi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan kita, Pak Fer. Walaupun di Ya, awal-awalnya mungkin ada investasi terlebih dahulu, betul. namun nilai investasi itu akan bisa balik modal karena memang pasti inisiatif yang kita lakukan di proses produksi akan jauh lebih efisien dan jauh lebih murah ya Pak Fernando ya. Betul, Pak. Contohnya mungkin yang kalau di rumah yang mungkin terasa itu adalah ketika kita pakai lampu, Pak. Heeh, Lampu zaman dulu pas saya kecil ngalamin bohlam yang kuning. Itu ya, wattnya gede, nggak terlalu terang. Kemudian geser lagi ke lampu yang panjang, lampu TL gitu kan. Sama itu juga kan. Kemudian ke lampu yang diode yang gas, yang kalau pecah meledak bunyinya gitu. oh, heeh, heeh. Yang nah, kemudian bergeser lagi sekarang ke LED. Kalau kita LED, ingat-ingat LED itu awalnya luar biasa mahal. Nah, tetapi iya, jangka waktu memakai LED dan juga watt yang dipakai itu kan jauh lebih rendah. ya, Karena LED 12 watt itu setara dengan lampu yang biasa, bohlam biasa itu setara kurang lebih sekitar 100 watt. Artinya hampir 10 kali lipat konsumsi listriknya. Dengan daya pakai, kalau misalnya lampu yang biasa itu hanya 3 tahun, LED bahkan berani jaminan sampai 5 sampai 10 tahun. Ada beberapa yang berani berikan garansi sejauh itu. Nah, ya, memang ketika awal biaya, ya dia akan ada biaya. Kita akan ada proses investasinya di sana. Tapi ketika ya. kita hitung secara jangka panjang, ini akan relatif jauh lebih murah daripada kita menggunakan yang lebih tidak ramah lingkungan sebenarnya itu sih. Setuju Pak Fer. Ya. Contoh yang bagus Bapak Ibu. Gimana yang dimaksud dengan investasi di tahap awal, tapi nanti berikutnya akan memberikan keuntungan yang lebih. Silakan dilanjut Pak Fer. Ya, Kemudian nah gimana cara cara menerapkan. menerapkannya mungkin ya? Nah gitu. Ah, Nah cara menerapkannya ya mau nggak mau memang produksi bersih ini akan menjadi sebuah hal yang unik di setiap perusahaan. Jadi setiap perusahaan akan memiliki gaya menerapkan produksi bersih yang berbeda-beda. Karena kan setiap perusahaan memulai dengan titik yang beda juga. Contoh yang tadi kayak lampu gitu. Lampunya dimulai dengan titik apa nih sekarang? Apakah lampunya lampu lampu TL atau lampunya sudah mulai lampu yang biasa gitu? Karena kan lampu TL yang dudukannya panjang kan mau nggak mau harus ada proses konversi menjadi lampu yang putar gitu kan. Nah, artinya kita menilai situasi saat ini dan mengidentifikasi peluang. Jadi kita bisa lihat kita bisa menggunakan apa sih di sini gitu. Nah, ini juga beruntungnya kita hidup di era sekarang ini informasi sangat banyak gitu bahwa ketika kita mencari informasi, ide-ide kreatif untuk bisa mengurangi penggunaan sumber daya itu bisa kita temukan dimanapun. Bahkan kayak yang saya lihat rasanya di India itu Pak,
Mhm. Dia bikin bangunan pabrik gitu, bangunan pabriknya itu, membutuhkan lampu yang sangat banyak gitu di siang hari gitu karena gelap. Nah, tapi di India mereka menggunakannya adalah, mereka pakai, botol, Pak. Botol mereka pakai botol, dia tanam di atas, atap itu, sehingga kalau siang, sinar matahari itu akan kena botol dan botol itu akan memancarkan sinar itu meneruskan sinar itu kembali ke dalam pabrik. Menarik ya. Nah, jadi sangat menarik. Jadi ide ini bisa datang dari manapun sebenarnya gitu. Ide tentang barang-barang begini bisa dapat ide dari manapun dan menganalisa, problem atau peluang dan opsi yang ada, itu kita bisa dapatkan dari manapun. Kita diskusi seperti ini, kita bisa berbagi juga teman-teman yang mungkin mendapatkan atau pernah mengalami best case atau kasus yang menarik di UMKM binaannya gitu. Nah, kemudian kembali lagi dilanjutkan dengan implementasi dan juga membangun kapasitas untuk peningkatan berkesinambungan. Nah, kembali lagi poin yang terakhir ini bahwa peningkatan berkesinambungan, proses produksi bersih itu bukan sebuah titik akhir, tetapi dia titik awal proses selanjutnya. Jadi bahwa hari ini kita sudah hemat listrik, berekotnya kita bisa semakin hemat listrik lagi. Ketika kita sudah ya gampangnya ini sebenarnya semua teknologi itu sifatnya adalah sebuah perjalanan. Contoh paling simpel mungkin yang ibu bapak pegang setiap hari adalah handphone. Handphone, ketika kita bicara 5 tahun yang lalu, handphone dengan RAM-nya 2 giga, itu semua orang ngerasa cukup. Wah, ini udah 2 giga udah banyak nih gitu. Tapi sekarang handphone dengan RAM-nya 4 giga aja udah bilang, "Waduh, ini kayaknya RAM-nya kurang deh." RAM-nya naik lagi jadi 6 giga, RAM-nya naik lagi jadi 6 giga, 8 giga gitu. Nah, ini kan ngelihat apa? Bahwa semakin kita berkembang, teknologi yang tadinya kita anggap cukup, ternyata nggak cukup. Dia harus ikut upgrade juga seiring perkembangan zaman. Nah, sama dengan produksi bersih. Hari ini dianggap bersih, hari ini dianggap kita sudah sangat hemat listrik, hemat energi, mungkin besok nggak. Mhm. Iya. Dan ini pasti ada kaitannya juga dengan kesehatan kita, Pak ya. Produksi yang lebih bersih ini untuk manusia. Soalnya tadi kan ada 3 triple point yang Betul, akan dicermati. Apa tuh Pak? Tadi alam, manusia, dan profit. Semuanya profit, berhubungan betul, ya Pak ya. Heeh. betul Pak. Nah, jadi ya satu hal juga bahwa dulu saya pernah juga, oh ini tempat yang sama nih, tempat yang Cireng tadi gitu ya. Waduh ini banyak ngomong Cireng hari ini gitu ya. Proses produksinya tuh awalnya tuh tidak menggunakan meja. Jadi secara ergonomis itu tidak terlalu nyaman. Dan jadi ketika mereka mencetak adonan, itu mereka tidak menggunakan meja dan di lantai. Nah, ketika saya datang ke sana gitu ya, menjadi concern saya adalah ketika mencetak adonan di lantai, itu secara ergonomis tidak nyaman untuk manusianya, secara kita sebagai calon konsumen ngelihat itu posisi jarak antara kaki dengan adonan itu cukup dekat. Kan rada-rada ngeri ya, Pak, ya gitu ya, jarak antara adonan dengan kaki dekat. Nah, sampai akhirnya itu berubah, diberikanlah meja. Begitu diberikan meja, memang ada investasi, tetapi karyawan secara ergonomis tubuhnya, postur tubuhnya dia jauh lebih nyaman. Dan Iya. sebagai konsumen begitu ngelihat ini meja, artinya dia bisa disituasikan menjadi sangat hygiene di sana gitu. Iya. Artinya lebih sehat, meningkatkan produktivitas, dan juga menjadi kebiasaan proses produksi yang lebih bersih dan lebih sehat, dan nggak malu-maluin kalau ada customer yang datang ya Pak Fer. Betul, karena kan apalagi kalau misalnya kita mau bicara tentang sertifikasi, PYRT, Dinas Kesehatan, halal dan lain-lain kan ketika mereka visit kan mereka kan sangat concern dengan hal seperti ini sebenarnya. Oke, paham Pak Fernando. Pak Fer, berhubung waktu kita sudah berada di akhir Pak Fer, mungkin Pak Fer hubungannya nih Pak Fer coba tolong tarik Pak Fer, Lean, 5S, dan produksi bersih nih Pak Fer. Lean 5S dan produksi bersih, oke Pak. Heeh. Nah jadi kalau misalnya kita Closing-nya tarik Pak Fer. Heeh. ya, Kesimpulannya Pak Fernando. nah Lean 5S dan produksi bersih. Metode 5S ini merupakan alat melakukan pendekatan Lean yang juga sejalan dengan produksi bersih ini gitu. Jadi perusahaan ini bisa memasukkan pertimbangan produksi bersih ke dalam checklist-nya 5S. Jadi kalau misalnya kita kaitkan juga di sini gitu ya, Hmm, kalau kita bicara tentang 5S dan produksi bersih, jelas ini tidak dipisahkan dan juga tadi kalau misalnya kita lihat bahwa dalam produksi bersih atau 5S ini dia akan otomatis akan mendukung
produksi bersih. 5S juga ini akan membantu kita menjadi perusahaan yang bisa meminimalkan waste yang ada tadi. Nah, tetapi ada satu nih yang mungkin perlu saya highlight di sini, Pak, bahwa dukungan manajemen. Sangat penting bahwa pimpinan perusahaan ini menunjukkan dukungan untuk meningkatkan inisiatif lean dan juga produksi bersih. Karena kalau dari lantai produksi, mereka tahu masalahnya, tapi ketika dibilang, Pak, kita lampunya mulai redup, Pak, kita ganti yang LED aja deh. Ya, Karyawan sih akan bisa bilang begitu, tapi ketika itu tidak didukung oleh pimpinan perusahaan, maka sia-sia. ya, Pimpinan setuju. perusahaan, udah cari yang murah aja deh gitu, nggak usah lah pakai LED-LED-an lah gitu kan, ya bubar kita udah langsung. Nah, jalan tuh yang namanya produksi bersih kita udah langsung bubar. Jadi kembali lagi, bagaimanapun juga untuk lean production dan juga produksi bersih, mau tidak mau pimpinan perusahaan ini harus terlibat. Dukungan manajemen menjadi sebuah hal yang sangat penting supaya ini bisa jalan. Mungkin itu Pak gitu, karena waktu kayaknya sudah Benar, sedikit Pak. ini Ya, ya gitu, lewat ini. terima kasih banyak Pak Fer. Moga-moga penjelasan yang Bapak berikan memberikan pencerahan bagi kita, Bapak dan Ibu pengusaha, memberikan ide-ide baru tentang apa-apa yang bisa kita lakukan untuk bisnis kita di masa-masa yang sulit ini. Ada satu pertanyaan, Pak Fernando, dari Ibu Lina. Ibu Lina ini bertanya di kolom chat untuk proses pencucian. Dimaksud di sini proses pencucian lemak, bekas mentega, dan minyak. Ini terkait dengan efektivitas, efisiensi di sabun cuci itu, Pak Fer. Gimana baiknya? Nah, Mungkin Pak Fer? kalau ini, terutama kalau yang lemak ya Bu, ini lemak dan juga mentega dan minyak. Nah, ini mungkin perlu dilihat karakteristiknya. Karena ada kalanya beberapa tempat usaha, mereka menggunakan itu, jadi gayanya sedikit berbeda. Kalau biasa kan kita umumnya hanya cuci-cuci aja gitu. Nah, mungkin ini perlu dikaji, memang harus di-trial, dicoba, mungkin dengan pertimbangan menggunakan air panas. Jadi airnya itu bukan air yang dingin, tetapi air yang panas, supaya dia lebih melunturkan lemaknya gitu, mentega dan juga minyak. Tapi kembali lagi, ini harus dicari kombinasi yang tepat sesuai dengan karakteristik di masing-masing produknya gitu. Karena beda produk, maka beda pula gaya kita untuk bisa menghilangkan lemak nempelnya. Ini kan sebenarnya mirip dengan kalau kebakaran ini kan apakah semua api bisa dipadamkan pakai air? Jawabannya belum tentu gitu. Kalau yang terbakarnya adalah cairan kimia, maka kita siram air malah kemana-mana gitu. Nah, jadi ada gaya yang berbedanya gitu. Itu sih Pak. Iya. Mungkin bisa membantu Ibu Lina, jawabannya disampaikan oleh Pak Fernando menggunakan air hangat akan mungkin bisa membantu proses pencuciannya, dan moga-moga air hangat juga diproduksi tidak lagi menambahkan energi Pak Fer ya. Mungkin air hangatnya didapatkan dari sebuah proses tertentu di mana air tersebut untuk cucian bisa menjadi hangat. Kemudian ada lagi Pak dari Pak Raulan. Pak Raulan minta tolong slide-nya triple point itu Pak. 3 triple point yang untuk manusia, untuk planet, dan untuk profit, Pak. Minta dijelaskan lagi mungkin maksud Bapak Raulan di sini. Tolong slide 3, yang penting alat manusia dan untung. Oke. Yang Ini produksi bersih. ya di slide-nya produksi bersih ya, saya share screen kembali. Yes. Nah, di sini sebenarnya tidak di-highlight langsung sih Pak tentang triple bottom-nya itu gitu. Tapi dia sejalan sebenarnya. Bahwa di sini 3 bagian utama ini kan pencegahan dan minimasi pemakaian ulang dan daur ulang dan juga energi bersih dan efisiensi. Nah, pencegahan ini kan sebenarnya ke arah manusianya sebenarnya. Pencegahan dan minimasi terjadinya kendala yang ada. Pemakaian ulang dan daur ulang ini artinya kita menjaga, di satu sisi pemakaian ulang ini adalah meningkatkan daya guna sebuah bahan atau alat gitu, artinya ini meningkatkan profit perusahaan, dan juga energi bersih dan efisien. Energi bersih dan efisien ini, energi bersihnya untuk planet, untuk efisiensi juga sedikit banyak ini bisa narik ke profit juga gitu. Karena semakin efisien jalannya sebuah perusahaan, maka dipastikan biayanya akan semakin rendah, biaya semakin rendah, maka profit akan semakin tinggi. Itu sih Pak Iya. Januar.
Terima kasih Pak Fer. Moga-moga bisa membantu menjawab yang Bapak Raulan butuhkan. Kemudian sepertinya sudah nggak ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu. Moga-moga Bapak dan Ibu sesi score training pada hari ini mengenai lean manufacturing dan mengenai produksi bersih dapat membantu usaha Bapak dan Ibu melewati masa-masa yang sulit ini. Kembali lagi, kalau saya pribadi, saya mendapatkan pencerahan yang lebih banyak lagi dari Pak Fernando bahwa 5S tetap menjadi dasar yang memang harus mau nggak mau ya Pak Fernando dilakukan, karena 5S itu hasilnya itu sangat berkaitan dengan tadi itu, 7 pemborosan, dan bila mana Bapak Ibu menjalankan 5S, maka 7 pemborosan itu tanpa Bapak Ibu sadari akan terbantu, akan terjawab ya Pak Ferra ya, dikurangi pemborosannya, ditambah dengan satu yaitu sumber daya manusia yang mungkin bekerja di tempat Bapak dan Ibu dan dia punya potensi yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian kita tadi tutup dengan penjelasan mengenai produksi bersih, karena semua itu terkait menjadi satu kesatuan di mana bisa memberikan profit bagi usaha kita, bagi planet kita, bagi anak cucu kita, dan juga yang terakhir adalah keuntungan bagi manusia kita sendiri. Terima kasih banyak Pak Fernando atas presentasi dan workshop yang Bapak sampaikan kepada kita semua, sangat bermanfaat. Dan kita seperti biasa, Ibu dan Bapak, jangan pergi dahulu, sebelumnya kita akan foto bersama, dan kita ucapkan kembali lagi terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Fernando. Terima kasih banyak Pak Fer. Terima Luar kasih biasa. banyak. Terima kasih banyak Pak Rahyangan, Ibu Mel, luar biasa kalau Pak Rahyangan. Saya stop dulu recordingnya. Terima kasih. Oke, Mbak Ria, silakan.